Nah, dimulai lagi dari pengajuan surat prakerin, ini dimulai dari awal lagi. Takut ada yang miss. Oke, di sini pengajuan prakerin ini dia bisa nambah data dari prakerinnya ini. Nanti kalau udah tambah ada statusnya dalam bentuk pengajuan. Nah, di sini ada persetujuannya. Jadi persetujuannya tuh dia mulai ke tanggal mulai atau sampai dengan selesai magang. Nanti kalau udah setuju, statusnya bakal berubah jadi magang. Nah, di sini juga ada action dari detail, edit, dan hapus. Di sini juga ada action PDF, ekspor ke PDF. Ekspor PDF-nya tadi belum bisa. Nah, Ya, ini yang nomor surat ya. ya, masukkan nomor surat. Masukkan nomor surat, misalkan dimasukkan nomor berapa? Nomor 13 gitu nggak bisa? 13. Oke. Masih error, Pak. Nah, nanti dicek ya kenapa itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Download berarti download PDF. Yang selanjutnya kita masuk ke surat penugasan. Di sini ada tambah data surat penugasan. Jadi kita buat surat penugasan. Habis itu di sini nanti kalau udah nambah data penugasan, dia statusnya dalam bentuk pengajuan. Di sini ada persetujuan. Dia bisa di ACC, pilih tanda tangannya. Oh, jadi tanda tangan ini, yang tanda tangan misalkan kepala sekolah, kepala tata usaha, atau siapa ya maksudnya ya? Ya. Nah, itu Iya, Pak. nanti kalau udah disetujuin, statusnya dia bakal berubah jadi di ACC. Tapi kalau dia kita ini jadi bakal statusnya ditolak. Di sini juga ada actionnya, ada download. Ini download. Oh, masih error juga itu. Ya, yang selanjutnya masih error ya di downloadnya. Ada juga action detail, edit, dan hapus di sini sama. Oke, nah kita masuk ke jurnal prakerin. Nah, jurnal prakerin ini kita bisa tambah jurnal prakerin siswa. Jadi kita cari siswa. Nah, di sini ada siswanya dan lainnya. Kali ini juga ada siswa pelaksananya. Sebentar. Jurnal prakerin ini harian atau apa nih? Per hari inputnya. Kan itu ada jurnal prakerin, ada jurnal harian. Yang ini tuh apa itu? Tambah data lagi coba. Oh, mungkin masuknya ini ya. Data awal jurnal prakerin ya. Iya, Pak. Nanti rancu sama jurnal harian jadinya. Ini data awal jurnal prakerin. Jadi ini mewakili misalkan di perusahaan itu ada kompetensi dasar apa, topik pekerjaannya apa itu ya. Untuk siswa tertentu ya. Iya. Lanjut, Pak. Kompetensi dasar nambahnya di mana? Kompetensi dasar. Ini, Pak. Ketik manual, maksudnya nggak memilih. Oke. Coba di demo aja, coba. Oke. Kita ini dulu tambah. Oh.
Ini kayak masih ini ya. Ini yang per hari ya, ini harian ya. Beda sama yang jurnal harian. Tadi jurnal prakerin atau jurnal harian, masih agak rancu saya. Yang tadi jurnal prakerin. Jurnal prakerin itu yang ini. Ya. Ini di inputnya per hari atau data awal? Ini mah data awal, Pak. Jadi di masing-masing perusahaan itu kan ada yang si anak ini dapat mes gitu, ataupun dapat insentif kayak gitu. Jadi data awal aja sebenarnya. Kalau dicetaknya itu dia ada di paling akhir data ini. Tapi di situ ada tanggal pelaksanaan. Coba tambah lagi. Tanggal pelaksanaan ini, jadi Oke. Jadi kalau misalkan data awal kan Ada ini sih. nggak ada tanggal pelaksanaan. Kan karena di data itu ya udah ada ya yang data mulai kapan sampai kapan itu udah ada kan ya. Nah, Jadi berarti ini tanggal pelaksanaan yang ada di data ini kayaknya nggak perlu deh, perlu dihapus, malah jadi bikin bingung. Ya, jadi kayak data harian jadi. Iya, jadi yang jam masuk, jam istirahat, jam pulang, kalau mau hari masuk. Nah, betul. Jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Jadi bukan tanggal pelaksanaan ya. Jadi semacam checklist ini aja kalau mau. Fasilitas prakerin di sini hari masuk. Atau misalkan kalau mau lebih simpel, hari liburnya hari apa. Jadi bukan tanggal pelaksanaan. Jadi kesannya kayak di inputnya per hari kalau kayak gini. Ini lanjut, Pak. Ya, jadi saya bikin note dulu. Di jurnal prakerin ya, jurnal awal prakerin, tanggal pelaksanaan diganti dengan hari kerja. Hari kerjanya, misalkan Senin, Rabu, misalkan Selasanya libur, kayak gitu. Udah oke sih, cuman itu aja diganti. Ya, bisa lanjut. Yang selanjutnya kita masuk ke jurnal harian. Ya, di sini ada modal, ada 5 blok yang pelaksanaan, jam masuk, jam pulang, kegiatan hariannya. Di sini kegiatan hariannya apa? Itu tinggal di save. Dan kegiatan hariannya di sini juga ada ketentuan jam pulang, jam datang juga ada. Actionnya ada detail, edit dan hapus. Ada ekspor Excel juga di sini. Itu untuk jurnal harian. Agak lebih dekat, suaranya kecil banget. Ini kayaknya headsetnya, Pak. Maaf. Oke. Diulang. Ya. Diulang aja, diulang. Oke, saya ulang di sini. Di sini ada jurnal harian ya. Kita masukin jurnal harian. Ada siswa. Ini dari siswa siapa, tanggal pelaksanaannya, masuk kegiatan harian. Jadi kegiatan harian ini apa gitu? Terus kalau saya boleh nanya dulu nggak? Kalau jurnal harian ini siswa bisa input nggak? Siswa bisa ya. Kalau jurnal harian prakerin siswa bisa input, Pak. Saya buatnya di tampilan buat siswanya. Oke, berarti yang hak aksesnya tidak hanya admin ya, tapi bisa Ya. siswa juga ya. Oke. Next, lanjut. Oke. Seksinya sama, ada detail, view, dan hapus. Yang selanjutnya di sini kita masuk ke kelompok prakerin. Kelompok prakerin ini bisa kita buat di admin.
enam guru sama kita siswa. Wal, deketin Wal. Suaranya nggak ada, Walada. Oh, suaranya nggak ada, Pak. Tes Ya, tes. kamu, Nah, itu baru ada. dideketin ke bibirnya aja. Iya, nggak enak, Pak, takut bocor gitu. Ya bocor kan punya kamu sendiri. Oke. Ini di sini bisa tambah kelompok. Ya, seperti biasa tambah kelompok ada siswa. Sebenarnya ini sama kayak yang tadi ya, Harus sebelumnya ya, yang milih kelompok tadi ya. Yang di atas tadi ada data prakerin kalau nggak salah. Iya, Pak. Jadi pemilihannya diambil dari yang magang. Kalau di sini nambah datanya satu-satu gitu ya, di data prakerin itu. Bisa satu-satu. Ini kan admin, jadi misalkan ada kesalahan, dia bisa diedit juga. Bukan, maksud saya yang di data prakerin tadi, coba balik ke menu data prakerin. Kayak mirip soalnya. Di sini kan tadi ada nama siswa juga. Iya, Pak. Nah, kalau di sini ini per siswa. Persiswa. Siswa yang udah pembekalannya udah selesai semua gitu, Pak. Oh, ini maksudnya yang kelompok ini kelompok pembekalan itu beda. Gimana nih? Beda sih, Pak. Kalau ini kelompok prakerin. Kalau Kelompok prakerin, yang atas tadi kelompok pembekalan. Maaf, Pak, itu kelompok prakerin tuh kayak buat kelompok laporannya gitu, Pak. Kan nanti ada laporannya. Nah, itu buat kayak gitu. Kelompok prakerin itu kelompok pembuatan laporan ya? Iya. Oke. Harus detail soalnya. Oke. Berarti kalau yang atas tadi, yang data prakerin, itu kelompok magangnya ya? Gitu ya? Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Lanjut lagi, kelompok pembuatan laporan. Oh, laporan. Ada laporan prakerin. Di sini burungnya rame. Iya. Mana dong? Matiin ya. Bikin laporan Limit aja, dari Bu. nomor dari kelompok yang ada. Nanti Berarti lapor. sebentar, kita nggak tahu nomor kelompok itu, nggak tahu nama siapa ya? Iya. Ngelihatnya dari mana? Kalau misalkan tambah data kelompok ini, guru pembimbingnya ini. Dari kelompok prakerin ini, Pak. Ya, ini kan kelompok prakerin. Coba tambah data. Nah, oh ini di input ya? Oke. Iya, di input. Nama guru. Oh, berarti namanya, kalau yang ini kelompok pembuatan laporan mungkin ya. Yang di atas tadi kan kelompok prakerinnya, kelompok magangnya. Satu perusahaan misalkan ada 7 orang. Kalau di sini kelompok pembuatan laporannya satu kelompok 4 orang atau 3 orang gitu ya. Benar nggak? Ini saya tambah dulu ya. Oke, coba. Tuh cari nggak ada. Perusahaannya pilih dulu, Wal. Ini udah. Enggak, yang di data prakerin kan. Nah, di situ kan ada perusahaan yang udah magang tuh. Siapa aja? Blik Group tuh. Yang sudah posisi statusnya magang ya, yang warna Iya, Pak, Blik begitu Group maksudnya. gitu. Nah, Berarti nanti kalau masih pengajuan nggak bisa berarti. Nah, iya belum Oke, bisa. sip. Berarti yang Blik Group. Baru Masuk. bisa dibuat kelompok laporannya. Oke. Buat kelompok laporan.
muncul Nur. Oh, udah kebuat kayaknya Pak tadi. Ya, Coba dihapus kalau yang dulu udah yang kebuat bisa yang coba. Dan dimulai dari data itu dihapus aja dulu, dihapus. Itu dihapus. iya dihapus dulu, Pak. Hapus dulu. Nah, Nah, ya baru ada. Nah, keluar. itu Pak. Oke, nama gurunya dokter, wes, mantap. 3 aja Pak. Keluar lagi. Ditampilin dulu 3 kali. Kalau nggak 2 baru dicari lagi perusahaannya. Itu kenapa, Nur? Enggak. Coba ke perusahaan yang atas dulu. Pilih yang lain dulu, terus pilih yang enggak. Bener, nama perusahaan. Nah, yang atas pilih yang lain dulu. Nah, cari klik. Nah, balik lagi coba. Yang tadi beli grup. Nah, masih kayak gitu. Udah nggak apa-apa, 2 aja. Satu orang doang itu. Itu. Oh, 2. 2 orang. Oh, berarti tadi masuk yang paling atas tadi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Prakerin. Oke, Oke, di sini udah ya. sudah. Kita hapus ya lainnya. Yang selanjutnya di sini kita masuk ke laporan prakerin ya. Laporan prakerin. Oh, tadi kehapus ya? Iya. Judul laporannya apa ya judulnya? Ada membuat aplikasi Sitakol. Kalau bisa itu selain nomor kelompok ada nama salah satu anggotanya atau ketuanya atau apa. Karena kalau nomor aja nanti ngelihat lagi ya. Iya. Salah satu nama aja, Pak. Ya, salah satu nama. Oke, di sini kita masukin dulu nah berhasil. Nah, Pak, judul laporannya membuat aplikasi Sitakol perusahaan dan lain-lain. Bisa export Excel juga di sini. Excelnya sama, bisa detail, view dan hapus. Nah, Kalau itu misalkan detail seperti apa? Oh, cuman bentuk iya, bentuknya view aja ya. kayak tadi, Pak. Oke. Sitakol Ini kasih akses mana dikasih aksesnya di atas. Di atas, Pak. di atas mana? Itu di remote. Remote. Oh, ini tadi. Ada belum? Ntar kursornya mana? Nah, di sini di tabel surat masuk, ini adalah bisa tambah data, terus di sini bisa tambah data dulu. Kita bakal coba tambah data di sini. Nama suratnya, Surat masuk perusahaan. iya, surat masuk dari perusahaan. Di sini kita masukin suratnya. Dikirim ke itu disposisi maksudnya. Kenapa? Yang dikirim ke itu maksudnya disposisi. Dikirim ke apa? Ke kepala sekolah, Pak. Disposisinya aja. Ya, dikirim ini berarti aksesnya ini kan admin, ada surat masuk, kemudian dikirim ke ini namanya ke siapa aja, jabatan apa misalkan. Dikirimnya ke kepala sekolah doang, Pak. Soalnya dia ngirim disposisinya, mau ngirim sekalian disposisi. Oke, berarti ini Dokter Jamil ini di sini selaku kepala sekolah gitu ya? Iya. Atau enggak biar ini ada, Pak, apa? Login kepala sekolah aja ya, Pak? Ya boleh. Oh, login kepala sekolah dikirim ke kepala sekolah. Bidang TU dulu. Login ke bidang TU buat ngirim suratnya ke kepala sekolah gitu. Boleh. Login ke bidang tata usaha.
tujuannya ke sekolah. Wal, lu ada ini nggak, Wal? File PDF, Wal. File PDF ada kayaknya di materi dah. Bentar, Pilihin gua- aja, Wal. Iya. Apa aja kan ya? Apa Iya. aja? Ya PDF lah. Masa apa aja? Oke. Udah, Pak. Kalau udah gini terus kita submit. Kayak kurang besar ya. Coba tambah data lagi coba. Tambah data. Nah, previewnya itu kurang besar. Nanti dipindah ke bawah aja kayaknya. Pindah ke bawah aja, Pak. Iya, kalau kayak gitu sempit banget. Iya, berarti ini. Terus di sini kan surat masuknya disposisinya masih di pengajuan. Terus kita bakalan login ke kepala sekolah. Di kepala sekolah di sini pas surat masuk bisa ditambah disposisi. Oke. Ada tambah, pokja tujuannya mau kemana, ke Ubin. Terus keterangan disposisinya ini terus kita submit. Nah, ini Pak. Jadi nanti TU bakal bisa nge-view ini juga Pak. Di view dulu aja. Disposisi. Di view. Di kepala sekolah view dulu. Jadi alurnya kepala sekolah membaca dulu. Bukan kembali dulu. Kepala sekolah itu bisa membaca PDF surat. Baca suratnya dulu. Iya. Oh, naik Wal. Surat ini. Ini Pak suratnya yang tadi dikirim. Oh, itu ya view-nya ya. Iya Pak, ini view suratnya yang tadi dikirim. Terus ini disposisinya, terus kita login ke TU lagi Pak. Oke. Di bidang TU di sini di suratnya kita bisa nge-view ini Pak. Udah Pak. Oke. Kalau di disposisi isinya apa? Di disposisi isinya ini yang apa? Kalau di TU isinya yang tadi Pak. Dari mana suratnya detailnya apa gitu. Oke, oke. Oke, sudah. Enggak, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Secara fitur ini sudah semua disampaikan? Udah Pak, udah semua sih. Belum Pak, ada satu lagi belum. di siswa. Oh iya di siswa ya. Bentar Pak. Di siswa yang mana Din? Yang download PDF ya? Ya, yang kayak masukin pembekalan magang gitu. Oh, bentar kita login aja dulu. Buat edit. Kan belum di ini yang jadi magang.
selesai magang. Oh ya udah. Ya diubah. Yang misalkan yang baru pengajuan. Di sini tadi. Lu buat 3 akun aja, yang satu pengajuan, yang magang sama selesai. Ini di mana sih? Data prakerin ya. Di sini masih ada pengajuan. Ija Risa ya. Nur Firdaus aja deh. Diubah statusnya jadi selesai. Terus kita login ke sistem. Di pembekalan magang. Ini loginnya atas nama siapa? Nur Firdaus, Pak. Oh, username-nya siswa 1. Iya, belum diubah. Pak. Oh, nanti. Oh, ini status magang. Ini Pak, misalkan tadi dari data prakerinnya udah selesai, Pak. Di sini bisa download hasil jurnal ya, Pak. Coba di-download hasilnya seperti apa? PDF ya? Masih error tuh. Di lu bisa nggak, Dit? Takutnya di error gua dong. Bentar. Masih ini masih nggak bisa dibuka apa? Harusnya sih bisa, soalnya udah pernah nyoba. Tes. Coba deh. Lanjut deh. Udah? Itu yang pembekalan magang. Udah tadi. Oh iya. Sama jurnal. Pembekalan magang ini yang tadi tinggal nge-view dong. Terus di jurnalnya di sini Pak bisa tambah jurnal. Oh, tadi yang tambah jurnal tadi ya? Iya, Pak. Kalau yang jurnal prakerin tadi yang nanti tanggal pelaksanaan itu diganti dengan hari kerja. Di sini absen. Oh, ada absen juga. Absen itu buat? Sama kayak tambah jurnal harian. Oh, absen kegiatan harian maksudnya ya? Ya. Terus di kelompok laporan ini sudah ada judul laporannya. Oh, belum ditentukan. Oh, belum di ini. Oke, login kalau misalkan sudah ditentukan, nanti di situ muncul judulnya sama anggotanya aja. Tadi yang udah ditentukan yang mana deh? Wah. Yang tadi 2 orang siapa aja deh? Yang Nur sama Aidin ya? Iya, kelompok 2. Kelompok 2 kan? Oh iya bener ya. Judul laporannya belum ada. Harusnya keluar, Pak. Nggak apa-apa, berarti nanti muncul di situ ya? Iya, muncul harusnya. Ya, cuman karena itu belum ditentukan, jadi tulisannya di laporan belum ditentukan ya. Iya. Oke, ada lagi? Udah kayaknya itu aja. Udah kan, Din? Din. Iya, Pak. Dari atas lagi coba list perusahaan, berarti daftar perusahaan ya? Iya, daftar perusahaannya. Oke, pembekalan magang. Oh, seperti ini. WPT IQ itu saya nggak tahu apa itu ya. Ya, saya disuruh pakai WPT IQ tulisannya gitu aja. Oke, berarti dari masukan dari Ubin ya. Ya itu ini Pak Puguh yang buat tes pembekalan juga sih.
yang dari tim BKK. Iya, cuman nggak kenal soalnya WPT IQ-nya atau tes IQ. Boleh kasih masukan nggak, Bapak? Boleh banget, udah. Boleh, Eh, boleh. Kalau bisa, saran nih. Kan selama ini saya yang suka tes ya. Pakai bahasa apa gitu, jangan tes. Boleh nggak? Kayak menyeramkan gitu kalau tes. Bahasanya terserah sih, cuman biar nggak ini aja. Yang di sini, Bu? Terserah lah yang mana, mau di situ mau tes WPT IQ, tes personality interview, tes soft skill gitu. Kalau mau tulisannya kegiatan aja. Nah, itu boleh tuh, gitu Kegiatan. aja. Jadi tes itu diganti dengan kegiatan. Nah, gitu. Kayaknya tes apa ya? Terus yang di sesuatu. bawah. Kalau di tes ini kegiatan, yang di bawahnya itu tahap WPT IQ, tahap personality. Emang Pap. Oh. Analisis bangsa itu. Saya guru bahasa. Bapak Ibu lupa. Iya. Saya KGG-nya guru bahasa. Udah oke ya, tinggal ada lagi. Ada lagi nih. Din, ada lagi nggak, Din? Salah. Ini tinggal bikin maskot aja nanti ini. Kalau udah ada perbaikan, nanti ini kan saya rekam ya. Ini saya rekam, ada list yang ada perbaikan juga. Mudah-mudahan dari teman-teman yang lain, guru-guru dari tim manajemen sekolah, mungkin ada masukan lagi. Aku Gu. Ya, Mas Wahyu. Yang di prakerin ini ada report akhirnya nggak kayak apa? Nah, kelompok report akhir kayaknya kemarin ada. Coba dikasih lihat lagi tadi dari sisi bidang adminnya. Dari admin. Dari kelompok, rekap kelompok yang sudah selesai, yang sedang pengajuan. Ini yang laporan ya. Din. Yang mana? Report akhir yang mana? Data prakerin. Di data prakerin. Oh, di data. Tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, ini yang maksudnya Excel-nya seperti apa nih? Excel-nya maksudnya seperti ini ya? Format Excel-nya seperti apa, Pak? Saya pengen lihat dulu, Pak. well, Excel-nya keluar dong. Lagi loading. Kemarin udah diupdate belum? Oh, ini masih template apa nih? Oh, ini udah dinamis datanya. Ya Pak, itu dinamis per kelas. Ada Terus diperbesar ya, jangan kecil banget. Maximize. Oh, office-nya bajakan. Close. Coba digeser. Geser di gue kalah. Digeser. Oh, bentar. Oh, statusnya belum ada ya? Oh, dilihat dari itunya aja ya, mulai tanggal selesai. Kita tambahan nggak, Pak? Yang di data prakerin ini kan kita juga butuh kayak data pimpinan perusahaan sama pembimbing perusahaan tuh, Pak. Boleh, Pak. Data perusahaan. Yang ini dulu nih, satu-satu dulu, Mas Wahyu. Ya. Gimana?
Di ini Pak Tajal, untuk Ubin ini ada nilai akhir nggak untuk siswa prakerin? Iya, nilai akhir ada sih Pak. Nah, kalau nilai akhir itu ada, ya di laporan final tadi kalau bisa dimasukkan nilai akhirnya. Karena nanti korelasinya ke tata usaha di data transkrip nilai nanti akan muncul itu. Berarti fitur ada di jurnal sebetulnya itu ya, ada nilai prakerin yang ada di jurnal itu. Ya, tadi sama ini Pak, yang pimpinan sama pembimbing di perusahaan tuh. Itu data akhir itu masuk ke itu juga kan, ke TU juga itu data itu. Coba bisa dicek dulu yang data perusahaannya. Di menu data perusahaan. Ini Pak. Nah di sini detailnya belum sampai ke nama pimpinan perusahaan. Detailnya. Makanya tadi saya tanya kan kontak person. Ada nih Pak nama pemimpin. Oh ada. Pimpinan ada. Pimpinan pembimbing sih. Kalau pembimbing bukan per perusahaan biasanya, per kelompok atau per siswa ya. Ada pembimbing yang di perusahaan Pak. Oh, ada pembimbing perusahaan aja. Itu sampai coba input data masuk data perusahaan baru deh. Input data perusahaan baru sedetail itu nggak? Nama perusahaan. Oh, kamu masukin nama pemimpin di situ. Iya. Yang tadi saya bilang itu ya. Kalau pembimbingnya dibuat khusus nggak? Perlu dibuat khusus nggak? Tambahin di kolom itu aja Pak. Di deskripsi. Di deskripsi. Iya boleh deh. Khusus jadi, ya. Takutnya kan itu beda-beda pembimbing ya. Iya, makanya kalau misalkan nanti tiap kelompok beda pembimbing agak repot juga itu. Iya. Biasanya beda divisi, beda pembimbing sih. Iya, makanya di deskripsi aja bisa diakalin. Nah, paling yang nilai tadi yang ditanyakan Pak Wahyu, untuk di Ubin kan di jurnal itu sebetulnya ada masuk ke kategori prakerin. Nilai prakerin itu berdasarkan siswa berarti kan. Jadi nanti yang memberi nilai itu sebetulnya dari pembimbing perusahaan kan. Iya. Tapi kalau mau dimasukkan di aplikasi, di sistem, dia masuk dibikin akun khusus atau yang input admin aja dari jurnal manual. Admin aja sih Pak. Nanti kan lihat dicek dari jurnal yang tadi tuh, ya jurnal manualnya dicek. Nanti admin yang input kan. Oh, itemnya kan ada di jurnal itu ya, nilai apa, nilai apa. Betul. Paling tambah itu aja berarti ya, Raffi dan tim. Tambah nilai per siswa untuk nilai prakerin dari sisi perusahaan. Itu ditaruhnya data prakerin apa di mana Pak nilai itu ya? Di kategorinya prakerin. Kan ada kategori itu ada dashboard, master, ada prakerin ya. Nah, nanti data nilai laporan perusahaan. Nilainya nilai prakerin ya, bukan nilai laporan ya, beda lagi. Nilai prakerin. Nilai prakerin. Oh, itu tambah satu lagi berarti ya? Iya, jadi berdasar itu per siswa. Itu per siswa nilainya. Jadi tambah nilai. Oke, ada lagi dari teman-teman? Kalau yang BKK masuk di prakerin juga nggak Pak Pugu? Kalau BKK itu di sini kemarin yang dimasukkan baru ini apa namanya, pembekalan prakerinnya. Kalau dari sisi saya lebih menekannya ke arah penelusuran tamatannya Pak Pugu. Soalnya itu data yang sering diminta gitu. Ya misalnya kita bicara tahun sekarang nih 2020-2021.
nanti di per bulan apa itu pasti diminta data penelusuran tamatan yang bekerja berapa, yang kuliah lagi berapa, yang belum bekerja berapa, seperti itu. Ada nggak dibuat data itu nggak? Belum. Kalau masih di bawah bidang prakerin ya tolong dimasukkan gitu, data penelusuran tamatan itu. Karena udah pasti selalu diminta itu. Paling di BKK sih, menu BKK. Kalau yang ada ini kan akun BKK-nya masih baru pembekalan magang. Jadi nanti bisa ditambahkan, cuma nambah ini berarti. Oh, ini siswa ini sudah bekerja di mana, atau dia kuliah, atau dia berwirausaha, bidang usahanya apa itu ya. Sampai gaji nggak? Kalau gaji sih biasanya jarang sih Pak. Dimintain di anak ini bekerja di mana, nama perusahaan dan lain-lain, biasanya seperti itu Pak. Kalau kuliah di mana, nama kuliah kampusnya di mana, seperti itu. Kalau berwirausaha dia jenis usahanya apa, seperti itu Pak. Sip, bisa sih itu. Siap. Tambahan lagi ya. Ada fitur penelusuran tamatan. Ada lagi? Pak, saya masih belum paham yang dari prakerin ini untuk proses pembuatan pengajuan surat keluarnya seperti apa Pak? Udah di ini belum Pak? Tadi surat keluarnya dari pengajuan prakerin ya. Jadi karena tadi demonya bukan dari sisi siswa ya. Coba ditambahkan lagi, demo lagi dari sisi siswa. Login ke siswa, Pak. Ya kan dia bisa mengajukan ya. Ngajukan perusahaan. Iya. Mengajukan kelompok prakerinnya bisa nggak siswa? Kalau sisa di sini belum, Pak. Tadi. Oh, dari Kalau admin. dari sisi surat yang nanti dikirim ke perusahaannya terkait pengajuannya seperti apa Pak? Coba dikasih lihat yang surat prakerin. Surat yang permohonan buat ke perusahaannya gitu. Surat permohonan prakerin yang buat ke perusahaannya seperti apa Pak? Tadi error tuh Mas. Di sini error. Masih belum bisa download PDF ya. Belum bisa ya. Jadi tadi itu saya tulis di sini untuk penomoran surat pas download PDF-nya masih error tadi. Ada formatnya nggak yang sebagai acuan atau yang bentuk template-nya aja dulu deh karena masih error kan ini. Template-nya yang digunakan seperti apa gitu Mas Ayi ya? Iya, saya pengen lihat itu. Jadi konsepnya nanti si surat itu yang kita nanti kirim ke perusahaan itu alur di sistem ininya tuh seperti apa gitu, konsep sistem udah dibuat template di situ, kita tinggal masukin data perusahaan terus tanggal ininya kapan atau gimana gitu. Saya pengen lihat di situnya. Iya Mas, iya paham sih. Yang kalau PDF-nya udah jalan, contoh yang PDF yang udah jadi ada nggak Raffi atau Radit? Ada Pak. Coba di-share yang udah jadi dulu. Kan kalau yang online ini tadi ada bug-nya ya, error ya. Contoh PDF yang udah di-generate oleh sistem. Ini Pak, Nur sama Nur Pak ini. Ya nggak apa-apa. Sebentar Pak, lagi saya cari. Mana? Udah ya? Belum. Harus bersabar. Aku ada ngomongannya. Kemarin. Iya, Ini kalau udah paten bisa. Ini langsung dikirim Pak. Ya kirim aja. Yang share screen ini siapa? Saya Pak. Nah di share screen dibuka aja. Kirim ke Walada aja. Oke Pak. Lewat mana Nur? WA. Telegram Mal.
Ada Bu Heni. Dia Pak Nur Sidik udah sampai sekolah belum ini? Oh, udah. Lagi di mana Pak Nur? tuh udah dikirim, Pak. Udah, Pak. Tadi masih di mobil Pak Nur soalnya. Itu yang hasil generate pas di aplikasinya di lokal ya itu ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Di open dulu aja hasil generate-nya. Ada printer boleh. Oh ilah, Bapak koperasi sibuk banget. Biasa. Input yang utang. Udah lunas kan ya? Udah ngutang mulu. Ini, Nah, Pak. yang dinamis mana aja? Yang dinamis untuk surat pengajuannya? Yang dinamis. nomor tadi, Nomor yang surat. paling atas. Yang bagian sama mana? yang ini. Yang nomor tuh yang 12. Oh, nomor Yang 12-nya tadi aja. masih error. Oke. Sama Kalau PT-nya itu ganti tahun nanti di mana? ganti tahun. Sesuai tahun ini kan, Pak? Maksudnya Oh, iya. tahun 2021. Berarti dinamis ya Sama tahunnya ya. Berarti hanya PT juga. 12 itu aja yang diinput ya, nomor suratnya. Iya, Pak, itu aja buat nomor surat. Terus lanjut. Itu sama bulan juga berubah, Pak, kalau menyesuaikan. Udah menyesuaikan. Bulan yang di samping prakerin itu ya? Iya, itu kan menentukan itu bulan Februari atau apa. Itu kan pasti berubah kalau Oh, iya. Ya samping tahun itu udah dinamis belum berdasarkan bulan pengajuan. Yang ini, Pak, Romawi 2 ya. Nomor surat di atas. ini nomor surat. Yang 2 Romawi itu kan 2 Romawi. bulan. 2 Romawi. Prakerin garis miring 2. Oh, belum sih, Pak. Itu nanti bulan ya, Pak ya? Itu bulan. Baca sistem nanti Oh, ya dikonversi ke Romawi. Oke, siap, Pak. Jadi note ya itu ya, nomor surat. Jangan Romawi kan Pak Pugu. Apa Yunani? Nomor biasa gimana Pak Ayu? Nomor biasa bukan biasanya? Apa Romawi? Biasanya sih dalam pengelolaan surat sih nomor Romawi menunjukkannya. Oh, Romawi. Oh. Iya, kalau surat nanti kode itunya bingung dia. Oke. Berarti itu sesuai dengan bulan pengajuan ya Pak Wahyu ya? Iya, betul. Berarti dia bulan Februari tahun 2021 seperti itu. Oke, sip. Ada lagi yang dibuat dinamis? Itu termasuk ini apa ya? Draft surat ini dibuat lebih ini ya, dari paragrafnya nih dibuat justified gitu, rata kiri kanan seperti itu ya. Oh, nggak seperti ini kan, kurang enak dilihat buat ke perusahaannya. Iya, Pak. Siap, Pak. Tinggal dirapiin ya. Berarti ada dia pakai menjorok ke dalam nggak kemarin? Saya lupa itu. Biar rata kiri kanan ini. Marginnya nih yang ininya. Nih. Tinggal pilih aja deh. Kalau yang di itu NIP atau NIK ya Pak? Ramadhin Tarigan kepala sekolah itu. Ya, itu nama induk kepegawaian itu, Pak. NIK ya tetap ya? Ya, betul. Kalau bisa penamaan itunya bukan sejajar dari kanan Pak, dari kiri Pak, sejajar. Oh.
Jadi ya gitu. Jadi sejajar misalnya ini kepala sekolahnya Depoknya itu sejajar huruf kepala, Ramadinya sejajar itu. Jadi Rata kiri ya, Pak? rataannya rata kanan, tapi posisinya di sebelah kanan. Posisinya tetap di situ, ratanya rata kanan ya. Iya. Sejajar sama kepala sekolah. Rata kiri. Iya, jadi perataan untuk di bagian tanda tangan itu, tanda tangan kepala sekolah. Tanda tangannya manual kan ya kalau ini ya? Iya Pak, kayaknya enggak manual. Ya nggak apa-apa. Nanti tanda tangannya kepala sekolah tinggal pakai tablet aja. Kalau boleh. Oke nih Pak Pugu, dikasih sampel kali Pak Pugu yang surat yang bagus ya Pak Pugu. Hah? Kasih suratnya bentuknya kayak gini tapi dikasih yang bagus ya, yang benar-benar fix udah. Oh iya, itu yang bikin surat prakrin kan bukan saya, Pak. Oh, itu yang aja tuh. Kayaknya nih si ini bingung gitu. Mungkin nanti kasih draft yang sesungguhnya biar nanti samain gitu. Betul. Yang Hubin. Diam aja Hubin. Kalau yang itu yang ditandatangan kan ini formatnya atas nama kepala sekolah ya. Nah, kan biasanya nih kalau Capsik lagi keluar kota kan bisa diwakilkan sama kayak Pak Wahyu gitu. Nah ini bisa digantikan ya? Ya untuk tanda tangannya. Jadi dibuat dinamis gitu. Oh. Untuk sekarang masih kayak gini sih Pak. Berarti bisa diwakilin gitu ya? Iya, jadi dibuat dinamis juga sih nanti. Ada Pak Tanjel mau kepala sekolah Pak Tanjel. Saya pengen tanda tangan, Pak. Iya, makanya dia ngarah ke bawah gua. Ya. Siap. Udah nanti ini draftnya kan kasih. Nih anak aja bingung. Kamu kasih aja yang benar sesuai dengan yang udah pernah dijalanin gitu. Nanti dia bisa melihat. Iya, dari kasih. Ya gitu. Kayak tanda kepala sekolah harus sesuai dengan sejajar tuh gitu. Jadi gini, maksudnya berarti nanti di menu download PDF tadi, Raffi, Radit, Walada, itu dibuatnya 2 tombol aja. Yang satu default kepala sekolah, yang satu custom. Ya, jadi yang default kepala sekolah tinggal download langsung. Yang custom, misalkan kepala sekolah tidak ada di sekolah, kan tidak bisa tanda tangan langsung. Berarti itu yang namanya nanti berubah dari yang jabatan tadi. Biasanya kalau nggak salah atas nama gitu atau apa itu, nanti template-nya tolong dikasih aja. Jadi template yang benar untuk yang standar kepala sekolah seperti apa. Kemudian satu lagi template yang custom, yang tanda tangannya itu selain kepala sekolah. Sarah. Oke. Ya. Ada lagi? Mana? Sama itu bisa pakai itu bisa juga. Pakai kotak. Nenek, Bu, maaf. Gimana rekan-rekan, teman-teman? Apakah ada tambahan lagi, masukan? Belanja. Wes baru belanja sekarang aja. Pakai kotak siji. Tanggal terus lagi 3. Pak Wahyu. Iya Pak Pugu. Kalau yang apa namanya sebetulnya kan di sini ada surat tugas ya. Surat tugas itu sebetulnya kan kita secara sistem sudah ada, cuman tadi emang ada. Kalau tadi PDF-nya udah muncul belum? Kacang polong ya. PDF yang surat tugas. PDF surat tugas udah ada sih. Nggak error kan tadi? Buat error nggak sih tadi? Garuda. Nggak, maksudnya kalau misalkan di tata usaha kan misalkan ada surat apa ya, surat tugas guru selain prakerin kan ada tuh, misalkan surat apa ya, surat kegiatan gitu. Nah nanti tolong minta ini aja biar dibuat PPT. Bener ya. Jadi kalau itu kan cuma tinggal generate aja nanti nama guru. Sebetulnya secara sistemnya base engine-nya sudah ada.
Tinggal, oh ini mau di custom, mau jadi surat apa? Iya, bisa. Kalau yang biasanya di custom itu pasti yang surat masuk, Pak. Yang balasan surat masuk itu nggak bisa secara template-nya sulit itu. Kalau yang surat keluar sih kemungkinan bisa dengan format yang sama. Dan itu kalau dari yang dasarnya dari surat masuk biasanya agak sulit buat di customnya gitu, Pak. Ya, paling yang surat keluar yang umum ya, surat keluar. Ya, umum kayak surat tugas guru kalau udah diklat segala macam, surat tugas yang lainnya dan lain-lain itu sih bisa. Nah itu maksudnya. Jadi nanti di menu tata usaha itu ada surat pembuatan surat. Jadi pembuatan surat apa tadi? Surat tugas guru selain yang prakerin. Iya. Termasuk tadi yang pola disposisi ini di sistem ini gimana, Pak? Yang disposisi balik lagi coba tadi siapa? Kalau dari yang udah jalan itu kan seluruh surat masuk itu kan masuk dulu ke tata usaha ya, Pak ya. Ya. Nanti baru dari tata usaha itu saya disposisi dulu, saya paraf dulu, baru saya staf saya mengantarkan ke kepala sekolah. Alurnya seperti itu. Baru nanti dari kepala sekolah menyerahkan lagi ke saya, baru dari tata usaha yang mau distribusikan ke bidang-bidang yang ditunjuknya seperti itu. Termasuk menerbitkan suratnya, kalau memang itu ada perintah surat tugas atau apa di dalamnya seperti itu. Oh ada tadi ya? Tadi sudah di demo, coba dicoba lagi masuk akun tata usaha. Coba. Coba. Mana? Jadi bidang TU. Bidang tata usaha tadi bisa mendisposisikan ke kepala sekolah. Surat masuk, Pak. Nah, di sini si bidang tata usaha itu bisa mengupload surat masuk ya, menambah data surat masuk ya. Iya, Pak. Nah, dikirimnya tadi yang dikirim itu sebetulnya dikirim ke kepala sekolah ya itu ya. Mau yang mana? Susu, saya nggak punya susu. Nggak, yang kulkas yang mana, Bu? Jadi nama suratnya itu nama surat masuknya ya, nama surat masuk, dikirimnya ke tujuannya hanya kepala sekolah ya. Nah itu nanti diganti nama kepala sekolahnya, jangan beda-beda. Kalau coba upload lagi, masukkan surat, misalkan ada surat masuk dari dinas atau dari mana. Contoh PDF ya, Pak. Palada suaranya hilang lagi, dideketin. Ya udah, Pak. Nah ini nama suratnya nanti custom dikirim ke kepala sekolah, masukkan attachment file. Nah kemudian berhasil mengirimkan surat ke kepala sekolah ya. Dan statusnya di situ ada ACC, itu maksudnya disetujui kepala sekolah itu ya, atau sudah didisposisi tadi? Sudah didisposisi. Si prakerin ini posisinya surat masuk muncul di situ itu setelah posisinya dia nerima surat atau gimana, Pak? Kalau yang ini menerima surat dari luar, jadi surat umum, Mas. Jadi surat apa aja, misalkan surat undangan lomba, surat dari dinas, itu dari pihak tata usaha, itu scan di scanner atau pakai cam scanner dan harus format PDF, kemudian diupload di sini. Tambah data itu untuk mengupload data suratnya. Nah, nanti dari akun kepala sekolah itu bisa melihat dan mendisposisikan ke bidang tujuannya.
Jadi kalau misalkan kepala sekolah sudah mendisposisikan, ini statusnya jadi ACC. Saya nggak tahu kenapa namanya ACC juga sih. Jadi kalau pengajuan ini berarti dari pihak tata usaha ini sudah mengajukan atau mengirimkan suratnya ke kepala sekolah, ke akun kepala sekolah. Kalau yang sudah ACC berarti sudah didisposisikan. Tapi yang belum di demo itu misalkan didisposisikan ke Pokja kurikulum. Itu belum ada akun kurikulum ya tadi ya? Akun kurikulumnya udah ada Pak, tapi ini belum tunjukin aja. Udah ada ya? Udah ada. Kurikulum. Bentar lagi ya selesai kan. Coba akun kurikulum. Tadi belum sempat demo itu yang akun kurikulum atau akun yang lain. Tadi kan yang ada surat masuk didisposisikan oleh kepala sekolah ke akun kurikulum. Kurikulumnya. Oh, ada surat masuk ya? Ya, Pak, di sini disposisinya, Pak. Oke, sip. Sama jadi ini sih. Mungkin nanti ditambahkan kelompok prakerin dimasukkan ke sini juga ya. Ke akun kurikulum sama akun kesiswaan nanti. Jadi ada rekap siswa yang sudah magang itu supaya bidang kurikulum juga tahu. Oh, ternyata yang siswa kelas 12 yang sudah magang ini. Tinggal tambah menu yang sama dari sisi admin prakerin tadi, ditambahkan, dipindahkan di sini aja. Tapi dia posisinya hanya view, tidak mengubah ya. Nggak bisa ngedit sama nambah gitu. Bisa edit. Nggak bisa. Jadi ini hak akses untuk bidang kurikulum. Sama ini juga, selain kelompok prakerin tadi, data laporan dan nilai juga nanti masuk ke sini juga, selain ke tata usaha, ke bidang kurikulum. Jadi kelompok prakerin dan kelompok nilai itu masuk ke bidang tata usaha juga, dan bidang kurikulum ya. Jadi yang sudah ada tadi, menunya tinggal dipindah. Kalau bisa dari surat masuk ini ada feedback baliknya nggak Pak? Belum ada kalau di sini. Nah, contoh misalkan gini, kalau surat masuk itu misalkan udah didisposisi, udah di ACC kepala sekolah, kemudian pihak TU mendistribusikan ke bidangnya, misalkan ke kurikulum misalkan. Nah, otomatis kan si kurikulum itu akan memproses surat masuk, misalkan ternyata di dalamnya itu tentang diklat kurikulum. Otomatis kan si kurikulum itu harus mencari misalkan salah satu guru yang ditugaskan untuk mengikuti diklat. Nah, berarti kan harus ada feedback balik dari kurikulum ke pihak tata usaha untuk menerbitkan surat tugasnya gitu, Pak. Oh, oke. Berarti maksudnya feedback ya? Ya, apalah bahasanya lah gitu. Oke, siap. Kalau itu nanti kalau suratnya bentuknya kategorinya jadi macam-macam, nanti tambah banyak file-nya, lebih globalnya kayaknya feedback aja. Jadi ditambahkan feedback dari kurikulum bidang tertentu, tidak hanya kurikulum ya, misalkan kesiswaan, misalkan ada surat masuk lomba contohnya ya, kan itu bisa ada feedbacknya, oh yang mau ditugaskan ini dari bidangnya, misalkan guru ABC, nah ini ada feedbacknya dan itu bisa ditindaklanjuti kalau misalkan guru oleh bidang tata usaha untuk dibuatkan surat tugas gitu Pak ya? Iya, misalnya di kurikulum, misalkan memberikan tugas ke Bu Pak Agus misalkan untuk mengikuti diklat ini gitu. Berarti tata usaha nanti buat surat tugasnya gitu. Oke. Berarti itu tambahannya ya. Aidin. Jadi feedback dari bidang yang menerima surat itu juga harus ada feedbacknya. Jadi feedback yang dari bidang yang menerima surat, feedbacknya itu sebetulnya
tindak lanjut dari suratnya. Kalau misalkan surat yang dimaksud itu membutuhkan kegiatan, misalkan kegiatan workshop atau kegiatan seminar, ada nama-nama yang ditugaskan. Kalau misalkan feedback-nya ini sebetulnya bisa global, bentuknya hanya feedback semacam deskripsi komentar. Nah, deskripsi komentar dari feedback itu misalkan tindak lanjut dari bidangnya. Dan itu ada notif ke bidang tata usaha. Mungkin seperti itu ya Pak Wahyu ya? Iya Pak, betul. Gitu ya, Raffi, Radit. Wal ada nggak ada gambarnya? Ya. Wal pencetak Gelap, Pak, gelap. Oh, gelap. Oke, ada lagi? Ini banyak banget ini inputannya, masukannya. Kalau sudah tidak ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Rekan-rekan? Bu Vera ini lagi berangkat kayaknya. Pak Pugu, ini mereka bikin sendiri. Iya, mereka bikin sendiri, Bu. Saya ngomporin doang. Wow, kenapa RPL 2 tak ada? Nah, RPL 2 kan kelas spesial. Tong begitu. Hebat loh mereka ini. Terima kasih loh, terima kasih. Nanti RPL 2 ada anaknya Bu Ida. Si itu kan ada tuh. Yang penting mau susah, mau bekerja, istilahnya apa ya? Aan ya Pak Bubur. Mau pusing lah intinya. Karena kan kayak gini Pak. pasti pusing namanya kerja. Oke. Ada lagi? Cukup Pak kalau dari saya mah. Dari Pak Wahyu bagaimana? Cukup dulu Pak, nanti kalau ada saya bilang. Oke, siap. Dari Pak Tanjela? Cukup Pak Bugu. Mungkin tadi yang revisi itu aja sih yang perlu ditambahin dari itu. Oke. Dari bidang litbang, Pak Nur Sidik? Cukup Pak Bugu, yang penting tetap kasih support anak-anakannya luar biasa gitu. Nanti QR code untuk payment gateway-nya saya share ya. Ya, makasih buat yang bikinnya anak-anaknya nih. Ini saya review mengenai yang tadi jadi catatan. Yang pertama tadi ya, ini saya bacakan. Yang pertama nomor kertas diganti dengan nomor surat. Nomor kertas diganti dengan nomor surat. Yang tadi nomor surat juga sudah ada tambahan masukan dari Pak Wahyu mengenai nomor surat itu bulan juga dibuat dinamis berdasarkan bulan pengajuan yang bentuknya Romawi, dikonversi ke Romawi. Jadi kalau bulan pengajuan sekarang misalkan Februari itu bulan 2, angka 2-nya angka Romawi di nomor surat. Kemudian yang kedua itu tadi ada download surat penugasan maupun download suratnya masih error, tapi nanti bisa dicari ya itu ya. Yang ketiga itu sebetulnya tadi mengenai filter nomor kelompok. Jadi kalau misalkan nomor kelompok itu sebaiknya dikasih nama perwakilannya. Karena kita nggak hafal nomor kelompok sekian, nanti si pengguna aplikasi ini, sistem ini, nggak tahu nomor kelompok 1 itu nama siapa. Jadi paling nggak ada nama dari salah satu dari kelompok itu pada saat pemilihan kelompok prakerin tadi. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai data perusahaan. Data perusahaan itu tadi ada namanya bidang usaha, ada sebetulnya bidang usaha isinya BC, RPL, MM tadi ya, saya lihat ya. Di data perusahaan ada perusahaan A, misalkan perusahaan Automate misalkan. Ternyata di situ bidang usahanya RPL. Sebetulnya lebih pas ke jurusan aja kalau RPL mah ya. Memang maksudnya ke bidangnya. Oh ini bidang apa? Tapi kata-kata yang lebih tepatnya kalau saya itu jurusan aja sih. Kemudian
mengenai jurnal awal prakerin yang di inputan itu adalah tulisannya jurnal prakerin. Karena ada jurnal prakerin, ada jurnal harian. Nah, jurnal prakerin itu nanti namanya jadi data awal jurnal prakerin. Yang di sana ada tanggal pelaksanaan digantikan dengan yang namanya hari kerja. Ya. Jadi yang tadinya menunya jurnal prakerin, mungkin lebih baik dikasih namanya jurnal awal prakerin, tanggal pelaksanaan diganti dengan hari kerja, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur misalkan. Jadi hari kerjanya aja yang dituliskan. Kemudian ada lagi tambahan atau masukan kelompok prakerin di sana namanya masih kelompok prakerin menunya ya. Tapi isinya adalah kelompok pembuatan laporan. Kan tadi ada kelompok magang, ada kelompok pembuatan laporan ya. Jadi supaya namanya nggak salah pilih nanti, menunya nggak salah pilih, namanya di kelompok pembuatan laporan. Kemudian laporan prakerin tidak hanya nomor, tapi ini udah saya sebutkan ya, tidak hanya nomor, tapi kelompoknya itu ada nama perwakilannya. Dan terakhir adalah mengenai fitur penelusuran tamatan untuk di BKK. Jadi penelusuran tamatan itu yang sudah bekerja, kemudian yang sedang kuliah, maupun yang berwirausaha. Kalau misalkan sudah bekerja, dia perusahaannya di mana, alamatnya di mana. Kalau kemarin sampai bahkan nomor tanda daftar perusahaan, kalau nggak salah pas kemarin permintaan yang dari dari ini ya Pak Wahyu ya, dari Dapodik atau apa itu, sampai nama perusahaan itu sampai nomor tanda daftar perusahaan. Jadi ada item itu di data perusahaan. Jadi walaupun tidak semua perusahaan memasukkan, tapi kalau di pendataan itu kemarin diminta. Ada yang ketinggalan. Tadi yang ketinggalan nilai jurnal. Nilai jurnal prakerin juga ditambahkan. Itu saja rekap dari saya. Tadi di menu apa ya Pak Buku yang ada mes apa itu kayaknya bukan intensif deh. Insentif kalau memang dimunculkan. Insentif ya benar. Di Ya, data awal. Harusnya insentif bukan intensif ya. Iya. Coba tadi tab yang satu lagi. Apa itu yang ada yang mes, ada yang apa gitu. Apa itu di bagian menu apa itu tadi? Itu di jurnal prakerin. Oh iya itu. Di jurnal Insentif bukan intensif kayaknya. Iya, salah persepsi. Intensif itu rutin ya. Di admin ya. Di jurnal. Tambah data. Oh iya. Oh ini. Insentif itu dapat duit atau enggak gitu. Dapat pengganti transport atau enggak. Insentif ya. Nah itu yang tanggal pelaksanaan tadi diganti hari kerja. Ya, sudah. Sudah? Sudah semua ya, sudah disampaikan semua. Terima kasih buat anak-anak RPL yang masih bersemangat. Kemarin sudah pengen presentasi tapi ketunda ya. Terima kasih sudah ada perubahan. Kemarin ada yang sebenarnya dashboard juga kemarin sudah berubah. Di hari ini sudah banyak masukan dari teman-teman, dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari manajemen sekolah, dari Pak Wahyu, dari Bu Ida, dan dari yang lain juga. Ada juga dari saya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa tetap semangat. Nanti diupdate ya, tim Aidin ya.
Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kehadirannya, terima kasih masukannya. Nah, saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.